Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di channel Sonasan Hand Project. Oke, untuk video kali ini kita akan eh, restorasi ya untuk Honda City ini. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau menyampaikan sesuatu ya teman-teman. Mohon maaf kalau kita jarang banget, bahkan udah lama nggak upload video ya teman-teman. Karena kemarin ada musibah, jadi beberapa file video ada di HP yang udah siap kita upload, kita kehilangan HP tersebut ya teman-teman, termasuk tas dan segala macam. Akhirnya kita nggak bisa untuk upload video-video yang udah siap kita upload ya teman-teman. Jadi ada sekitar 6 unit mobil yang udah ready siap kita upload, termasuk yang terakhir kita bangun Vios Limo Gen 3 warna biru, juga part 2 juga udah gak bisa ketulung lagi untuk kita upload, jadi terpaksa dengan berat hati ya teman-teman, kita nggak bisa upload terusan atau part kedua mobil Vios Limo Gen 3 kemarin. Dan ada beberapa video termasuk Vios Gen 2 abu-abu yang kemarin kita ambil dari Bandung, juga part 1 dan part kedua juga nggak bisa ke-upload. Semua ada Honda Civic FD, termasuk Toyota Agya juga ya teman-teman. Jadi sebagian kalau hasilnya udah kita upload di TikTok, teman bisa cari untuk TikTok di Sonasan Hand Project ya teman-teman. Walaupun kita cuma akan restorasi bodi ya, untuk mengisi kekosongan di channel Sonasan Hand Project, nggak apa-apa teman-teman. Nanti ke depan kita bakal upload terbaru lagi video-video yang sedang berjalan lagi ya teman-teman. On proses semuanya, ditunggu aja uploadan terbaru dari Sonasan Hand Project. Oke, untuk kali ini kita akan restorasi Honda City ya teman-teman. Untuk bagian bodi atau bagian luar, banyak sekali untuk cat-cat yang rusak di bagian luar, termasuk bagian atap. Catnya udah usem karena clear coat udah rusak ya. Termasuk bagian dembul-dembul seperti ini udah banyak yang retak segala macam, termasuk bagian bodi samping dan bagian belakang. Hampir seluruhnya mobil ini rusak ya teman-teman untuk bagian eksteriornya, karena mungkin kualitas cat dari mobil ini kurang baik dan jarang sekali masuk di garasi. Jadi untuk mobil ini setiap hari mungkin dipakai untuk kerja ya. Untuk kali ini kita akan cat total bagian eksterior untuk mobil City ini, dan kita perkuat untuk kualitas catnya, perbagus lagi untuk kualitas catnya biar ke depan lebih awet lagi ya teman-teman, untuk terkena sinar matahari dan segala macam. Oke, kita langsung aja untuk proses Honda City ini teman-teman. Oke, kita masuk di tahap awal ya teman-teman. Kita cek di beberapa bagian yang harus kita lakukan restorasi. Kita cek bagian-bagian sisi yang catnya udah rusak ya teman-teman. Banyak sekali yang rusak pada mobil ini, termasuk bagian atap. Ini clear udah kusem atau pudar ya teman-teman. Dan ada beberapa bagian dempul yang udah retak dan pecah. Kita mesti cek lagi bagian-bagian yang mesti kita kerok dan kita tutup ya. Seperti ini, lubang-lubang kayak gini, ini bekas spoiler ya teman-teman. Jadi nanti kita tutup, kita balikin semula. Banyak sekali di bagian bodi ya yang rusak, termasuk bagian pintu ini teman-teman. Ini udah retak bagian dempulnya, nanti kita akan kerok di bagian dempul-dempul yang retak ya teman-teman. Sebenarnya untuk owner minta ini untuk tambal sulam ya teman-teman, cuman kita nggak rekom, kita mesti gebyur ulang atau cat total di bagian eksterior mobil Honda City ini teman-teman.
Oke, untuk pengerokan udah kelar ya teman-teman. Banyak sekali bagian-bagian yang harus kita kerok dan kita remplas atau kita buang ya untuk clear coatnya yang rusak di semua bagian sisi teman-teman. Makanya untuk rekom tambal sulam kita nggak ngerekomin, harus kita biru total ya di bagian eksterior. Semua udah kita kerok. Nanti habis ini ya teman-teman masuk ke proses pendempulan dan pengecekan ulang ya bagian-bagian yang mesti kita restorasi terlebih dahulu. Jadi kalau nggak kita kerok gini ke depan bakal nggak kuat lagi ya teman-teman. Kita mesti kerok sampai dasar, sampai plat, baru masuk ke proses pendembulan. Oke, untuk sekarang kita masuk ke proses peremplasan keseluruhan bodi sebelum nanti masuk ke proses pendembulan ya teman-teman. Oke, ini udah kita remplas ya teman-teman, semuanya di seluruh bagian bodi. Karena untuk mobil ini rencana itu cuman kita gebir bagian luar aja ya teman-teman. Padahal si owner minta tambal sulam, tapi saya saranin untuk gebir total karena di seluruh panel ya ini yang rusak. Jadi kita maksimalin biar hasilnya lebih bagus, kita gebir total di bagian eksteriornya. Jadi banyak sekali yang rusak di bagian panel-panel dan harus kita perbaiki dan kita kerok ya bagian-bagian yang retak biar hasilnya nanti bisa maksimal teman-teman. Oke, kita langsung masuk proses pendembulan. Oke, untuk proses pendembulan udah kelar di semua bagian bodi ya teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke proses peremplasan. Kita remplas semua pendempulan yang udah kita dempul di bagian bodi ya teman-teman. Kita pastikan peremplasan semua rata pada bagian sisinya. Dan setelah ini kita akan dempul ulang dengan dempul yang lebih halus dan kita remplas dengan menggunakan air ya teman-teman, agar hasilnya lebih halus lagi dan pori-pori sudah ketutup semua ya teman-teman.
Oke, kita masuk ke proses peremplasan dulu. Oke, untuk proses peremplasan kasar udah selesai ya teman-teman, dan sekarang kita udah dempul halus lagi agar pori-pori lebih ketutup dan bekas remplas kasar lebih hilang ya teman-teman. Dan habis ini kita akan remplas semua untuk dempul yang lebih halus ini dengan menggunakan air ya teman-teman. Jadi kita remplas dengan remplas yang lebih halus lagi agar hasilnya lebih maksimal lagi ya teman-teman. Dan setelah ini nanti akan masuk ke proses epoksi di bagian pendempulan ya teman-teman. Oke, kita masuk proses peremplasan dulu. Oke, untuk proses tahap awal udah kelar ya teman-teman. Kita udah melakukan proses pendempulan, peremplasan, dan sekarang kita masuk ke proses pengecatan teman-teman. Sebelum kita naik cat dasar dari mobil ini, kita akan epoksi ya teman-teman di bagian-bagian yang udah kita lakukan pendempulan. Sebelum kita melakukan pengecatan, kita tutupin dulu bagian-bagian yang nggak seharusnya terkena cat ya teman-teman. Jadi kita nggak lepas semua untuk parts eksterior di mobil ini. Kita tutupin dengan menggunakan koran ya teman-teman. Kita usahakan semaksimalnya agar lebih rapi untuk hasilnya nanti. Oke, habis ini kita langsung epoksi ya teman-teman bagian pendempulan yang udah kita dempul di bagian bodi mobil ini. Jadi kita akan epoksi bagian yang udah kita dempul aja ya teman-teman. Jadi nggak seluruh bodi kita epoksi, cukup bagian pendempulan aja ya teman-teman. Oke, langsung aja masuk proses epoksi. Oke, kita udah kelar epoksi ya teman-teman ke seluruh bagian pendempulan. Jadi memang nggak kita epoksi semua ya teman-teman. Dan sekarang kita akan remplas di seluruh bagian epoksi agar lebih halus dan lebih bagus untuk kita naikkan cat dasar dari mobil ini teman-teman. Oke, untuk proses remplas sudah kelar di seluruh bagian bodi dan kini tampak lebih halus ya teman-teman. Dan setelah ini kita langsung naik ke cat dasar dari mobil ini. Kita cat hitam dulu untuk bagian-bagian yang udah kita epoksi ya teman-teman. Baru nanti kita gebyur dengan cat hitam yang baru.
Oke, kita langsung masuk ke proses pengecatan. Oke, untuk base coat udah kelar ya teman-teman. Kita cat sebanyak 3 layer, dari cat dasar sampai warna asli dari mobil ini ya teman-teman. Kita diamkan dulu selama 1 hari, baru besok kita naik ke proses clear coat. Jadi biar kering maksimal dulu untuk base coat, baru keesokan hari kita naikkan ke proses clear coat ya teman-teman, agar hasilnya lebih maksimal lagi. Jadi kita udah cat base coat, kita usahakan semua rata pada bagian sisinya, pada bagian panel, baru bisa naik ke tahap selanjutnya ya teman-teman. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, untuk pengecatan Honda City ini udah kelar. Kita udah selesai ya untuk pengecatan, dan tinggal nunggu kering ya teman-teman. Oke, untuk clear coat kita aplikasikan sebanyak 3 layer ya teman-teman. Saya rasa udah cukup untuk tingkat glossy-nya, dan sekarang kita tinggal nunggu kering, dan besok kita jemur ya di luar sekitar 2-3 hari teman-teman, baru nanti masuk ke proses pemolesan.
Untuk tingkat pengeringan sebenarnya makin lama dijemur makin bagus ya teman-teman, makin kering makin bagus, dan baru kita masuk ke proses pemolesan. Oke, ini udah keesokan hari ya teman-teman, dan di luar panas banget untuk cuacanya, dan bagus untuk kita jemur mobil ini ya teman-teman. Sebelumnya kita buka dulu untuk penutupnya dan kita lepas ya. Oke, kita jemur di luar sekitar 2-3 hari teman-teman, baru nanti kita akan masuk ke proses remplas sebelum masuk ke proses selanjutnya adalah pemolesan ya teman-teman. Oke, kita keluarin mobil ini dulu. Oke, ini udah 3 hari berlalu ya teman-teman. Mobil udah kita jemur di luar sekitar 3 hari, dan saatnya kita akan masuk ke proses pemolesan. Sebelum kita poles, kita akan remplas dulu untuk bagian semua bodi mobil ini, dari remplas 2000 sampai di finishing di angka 3000 ya teman-teman. Oke, dan saya rasa udah cukup untuk kita jemurnya ya teman-teman. Udah lumayan kering, kita bisa masuk ke proses pemolesan. Oke, kita masuk proses peremplasan ya teman-teman. Jadi sebelum kita poles, kita wajib untuk remplas dulu untuk di keseluruh bagian bodi atau cat baru ini. Jadi tujuannya untuk ngilangin semua pori-pori ya teman-teman. Kita remplas sampai benar-benar ngeflat agar hasilnya nanti bisa lebih maksimal dan tingkat kilapnya bisa lebih glossy lagi ya teman-teman. Oke, untuk proses peremplasan udah kelar ya teman-teman. Saatnya kita lakukan pemolesan. Yang sebelah kanan udah kita poles. Hasilnya mungkin sedikit kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Ini masih kompon, belum kita kit, dan yang sebelah kiri belum. Di sini kita akan poles keseluruhan bagian bodi mobil ini.
Oke, alhamdulillah ya teman-teman, untuk pengerjaan restorasi atau repaint Honda City ini udah kelar. Alhamdulillah semua bagian panel udah kita kerjain ya teman-teman, untuk bagian eksterior dari mobil Honda City ini. Oke, sebelumnya banyak ya teman-teman bagian-bagian yang rusak, hampir semua panel di mobil City ini. Jadi kita mulai proses penembulan, pengerokan bagian-bagian yang retak segala macam agar lebih kuat nanti ke depan, dan kita gebyur total untuk bagian luar ya teman-teman. Jadi untuk mobil ini kita nggak kerjain untuk bagian dalam karena memang sesuai request ya teman-teman. Pada awalnya memang minta untuk ditambal sulam, cuman nggak memungkinkan dengan kondisinya. Akhirnya saya rekom untuk gebyur ulang bagian luar aja teman-teman. Oke, dan sebenarnya untuk video seperti ini biasanya kita nggak upload ke YouTube ya teman-teman, karena untuk restorasi ringan. Jadi karena memang tujuannya saya menyampaikan ya teman-teman, untuk uploadan video yang kemarin-kemarin terpaksa kita nggak bisa upload karena terjadi musibah, atau saya kehilangan HP ya, yang di dalam ada file-file video-video yang siap untuk kita upload ya teman-teman. Jadi banyak untuk video yang belum kita upload, sekitar ada 12 video termasuk part 1 dan part kedua. Jadi ada 6 mobil ya, atau 6 unit yang udah kita kerjain, terpaksa nggak bisa terupload di YouTube ya teman-teman. Jadi sayang sekali, udah lama banget kita nggak upload karena ada musibah seperti ini ya teman-teman. Dan namanya juga musibah, kita nggak minta, tapi kita akan coba bangkit lagi, kita akan bangun unit lagi dari awal, dan tunggu ya teman-teman untuk uploadan terbaru dari Sonasanu Hand Project. Oke, mungkin ini ya teman-teman, kita nggak review banyak soal mobil ini karena cuma kita restorasi bagian luar, dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, dan terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel Sonasanu Hand Project. Mudah-mudahan selalu menghibur ya teman-teman di waktu luangnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Tunggu uploadan terbaru dari channel Sonasanu Hand Project. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.